Pemirsa, nama pendakwah Miftah Maulana alias Gus Miftah disebut menerima uang 100 juta rupiah di dalam sidang kasus suap proyek pembangunan rel ganda kereta api yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. Temuan ini kata jaksa sudah dilaporkan ke KPK. Lalu akankah Gus Miftah ikut terseret kasus Sudewo? Pendakwah Miftah Maulana terseret perkara suap proyek pembangunan rel ganda kereta api di Jawa Tengah yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, jaksa menyebut ada pengakuan saksi sekaligus terpidana Deki Martin yang mengaku menyerahkan uang 100 juta rupiah kepada Miftah Maulana. Jaksa menyatakan akan melaporkan temuan itu ke pihak KPK. Jika ada bukti permulaan yang cukup, KPK memungkinkan akan memeriksa Miftah Maulana. Uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta ya? 100 juta rupiah. Semoga itu jadi catatan kita semua bahwa uangnya mengalir sampai jauh. Terkait tindakan apa yang kami lakukan, kami belum bisa memutuskan hari ini, kami akan lapor ke pimpinan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sementara itu dalam sidang, Bupati Pati nonaktif Sudewo membantah ia menerima suap 700 juta rupiah terkait proyek pembangunan rel ganda. Kasus ini masih terus bergulir di persidangan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Pemirsa, publik harus buka mata lebar-lebar mengawasi kasus korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. 3 surat perintah penyidikan atau sprindik yang baru diterbitkan Kejagung, status Febri berubah dari tersangka, kini hanya sebatas saksi. Babak baru kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Setelah Polri melimpahkan penanganan perkara Febri ke Kejaksaan Agung, maka lembaga di bawah ST Burhanuddin itu kini punya kendali penuh atas kasus Febri Adriansyah. Yang terbaru, Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan, yaitu kasus korupsi dan pencucian uang di PT Krakatau Steel, korupsi batubara PLN, dan perkara korupsi PT Asabri. Meski sprindik telah terbit, Kejaksaan Agung menyatakan status Febri masih menjadi saksi dengan alasan belum memeriksa Febri, juga masih mendalami berkas perkara dan barang bukti. Kita akan mengecek dulu nanti dari barang-barang bukti dari berita acara pemeriksaan yang berasal dari rekan-rekan penyidik Polri, termasuk barang buktinya, termasuk kita akan kita pelajari kelengkapan Polri materinya, nanti bisa terbit. Nasib Febri Adriansyah di tangan Kejaksaan Agung Korps yang dulu menaunginya semasa menjadi Jampitsus telah memunculkan kekhawatiran publik soal transparansi penanganan perkara. KPK ikut turun tangan untuk melakukan pengawasan atas 3 kasus korupsi besar yang menjerat Febri Adriansyah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan mendatangi sebuah lapo di Duri Kosambi, Jakarta karena diduga kuat masih menjual daging anjing. Dari lokasi, petugas menemukan sisa-sisa potongan hewan yang sudah dilarang jadi menu makanan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebuah rumah makan lapo di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat digerebek petugas gabungan dari Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Jakarta Barat. Bersama Satpol PP, penggerebekan dilakukan setelah laporan masyarakat terkait dugaan perdagangan daging anjing di rumah makan ini. Saat tiba di lokasi, petugas mendapati rumah makan dalam kondisi tertutup. Pemeriksaan kemudian fokus pada ruang penyimpanan daging. Satu persatu daging yang tersimpan di dalam lemari pendingin diperiksa. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mencurigai beberapa potong daging memiliki tekstur yang menyerupai daging anjing. Tak berhenti di dalam rumah makan, petugas juga menyisir area di sekitar lokasi. Dari hasil penyisiran ditemukan sebuah bungkusan plastik yang berisi sisa-sisa potongan bangkai yang diduga bangkai anjing. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penegakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2025 yang melarang perdagangan, penjualan, dan konsumsi daging anjing maupun kucing sebagai bahan pangan di wilayah Jakarta. Bila hasil uji laboratorium membuktikan adanya pelanggaran, pemilik rumah makan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari Jakarta, Rizky Palubi, iNews melaporkan.
Hati-hati sebelum membeli obat atau kosmetik yang dipromosikan di media sosial. BPOM kini melarang influencer untuk mempromosikan obat dan kosmetik. Sementara itu, TikTok tercatat sebagai platform dengan pelanggaran penjualan kosmetik ilegal terbanyak dengan nilai ekonomi mencapai ratusan miliar rupiah. Pernah tergoda untuk beli obat atau produk kecantikan karena rekomendasi influencer di media sosial? Kebiasaan ini kini mendapat sorotan serius dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM menerbitkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2026 tentang promosi dan iklan obat. Aturan ini melarang influencer atau tokoh masyarakat untuk mempromosikan obat. Alasannya karena rekomendasi mereka dinilai bisa mempengaruhi masyarakat untuk mengonsumsi obat tanpa pertimbangan yang tepat. Setiap iklan obat tanpa resep wajib mendapat persetujuan BPOM sebelum tayang. Sementara obat dengan resep hanya boleh dipromosikan lewat media ilmiah untuk tenaga kesehatan. BPOM juga melarang pemberian sampel obat gratis, diskon berlebihan hingga transaksi jual beli obat lewat fitur komunikasi dua arah di media sosial. Tidak hanya soal obat, kebiasaan belanja kosmetik secara daring juga patut diwaspadai. BPOM mencatat dari 9.617 tautan penjualan kosmetik yang diawasi pada 11 hingga 22 Mei lalu. Sekitar 94% diantaranya terbukti melanggar ketentuan dengan nilai ekonomi diperkirakan mencapai 260 miliar rupiah. Media sosial TikTok menjadi platform dengan pelanggaran terbanyak, didorong fitur live shopping dan algoritma yang mempercepat penyebaran promosi produk kepada penggunanya. Dari sarana tidak memenuhi ketentuan tersebut, ditemukan pelanggaran kosmetik ilegal sebanyak 2.205 item atau 2.127.765 pieces dengan estimasi nilai ekonomian mencapai 35,8 miliar. Karena itu, BPOM mengimbau masyarakat untuk lebih teliti sebelum membeli obat maupun kosmetik secara daring, serta memastikan produk yang dibeli memiliki izin edar resmi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat berpenghasilan rendah tidak perlu mengeluarkan uang untuk mengurus sertifikat rumah. Aturan itu bakal diterapkan dalam waktu dekat, lalu siapa saja warga yang bisa mengurus sertifikat rumah secara gratis? Ini dia liputannya untuk Anda. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, mengurus sertifikat rumah bisa jadi hal yang sulit dijangkau. Selain karena prosesnya yang rumit, biaya mengurus sertifikat juga relatif mahal. Tapi kini masyarakat pendapatan pas-pasan tak perlu khawatir, karena mengurus sertifikat rumah bisa gratis asal memenuhi syarat 3 kelompok yang ditetapkan. Yang pertama, masyarakat yang mendapat bantuan bedah rumah. Kedua, masyarakat penerima program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP yang ingin menaikkan HGB menjadi SHM. Dan ketiga, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang membangun rumah secara mandiri. Support yang luar biasa dari Menteri ATR BPN bagi rakyat kecil, bagi wong cilik, ya itu sertifikasi gratis digabungkan nanti dengan program BSPS yaitu bedah rumah. Bagaimana yang bedah rumah itu juga nanti bisa diberikan sertifikasi secara gratis, ya tentu akan dipilah-pilah oleh Pak Nusron. Nantinya penentuan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah mengacu pada aturan Menteri PKP dan Data Kemensos. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan.